Buat teman-teman yang lagi nyari resep roti yang mudah dan bahannya super ekonomis, coba pakai resep ini tanpa mixer, tanpa telur, tanpa susu cair juga. Rotinya super lembut dan kempus-kempus, sampai esok hari pun masih tetap lembut, tidak kaku sama sekali. 40 gram gula pasir, 120 ml air hangat kuku. Kalau takut kelembekan air bisa dikurang dulu ya teman-teman, karena tepung terigu itu kelembabannya berbeda-beda ya. Ini kita aduk dulu gulanya sampai setengah larut, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Dan raginya yang kita pakai gunakan ragi yang masih aktif ya. Ini kita aduk sampai setengah larut. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung cakra, 1 sendok makan susu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Ini kita aduk dulu menggunakan spatula sampai menjadi adonan yang menggumpal. Setelah adonan susah untuk diaduk pakai spatula, selanjutnya mau aku uleni menggunakan tangan. Uleni sampai setengah kalis seperti ini. Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin. Ini kita uleni sampai tercampur rata dan sampai kalis. Teman-teman boleh menggunakan mixer ya, tapi saya cukup uleni menggunakan tangan seperti ini. Kita uleni sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Saya menggunakan teknik banting seperti ini, boleh juga menggunakan teknik seperti menggilas baju ya teman-teman. Ini adonan sudah kalis seperti ini. Selanjutnya kita bulatkan adonan agar adonan tidak lengket di tangan. Kita bisa menggunakan tangannya, kita bisa menggunakan minyak ataupun tepung ya. Kemudian kita letakkan lagi di mangkuk, kemudian kita proofing selama 50 menit ya, karena keadaan cuaca lagi dingin, jadi 50 menit untuk proofingnya. Nah, ini sudah mengembang, kemudian kita kempiskan adonan, siapkan alas kerja, kemudian kita beri sedikit minyak biar nggak lengket, dan kita pindahkan adonannya ke alas kerja. Selanjutnya kita uleni lagi sebentar untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Kalau sudah, ini kita bagi menjadi 12 ya. Ini saya tidak ditimbang, ini kira-kira saja, tapi teman-teman misalkan mau ditimbang boleh juga biar besarnya sama rata ya. Setelah adonan dipotong-potong seperti ini, kemudian kita bulatkan adonan sehingga permukaan terlihat mulus ya, seperti ini ya teman-teman. Kita rounding, kemudian kita tata di loyang. Sebelumnya loyang sudah diolesi margarin. Nah, seperti ini sudah diolesin margarin ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai semuanya dibulatkan seperti ini. Kemudian kita proofing selama 50 menit ya. Kita tutup dengan kain bersih, biarkan sampai mengembang 2 kali lipat. Di proses ini oven sudah keadaan dipanaskan ya teman-teman. Dipanaskan ovennya selama 10-15 menit. Kemudian kita oles permukaan dengan susu cair. Untuk susu cairnya aku menggunakan susu bubuk yang diberi air ya. Kemudian kita beri topping, ini aku pakai saus manis pedas ya teman-teman. Untuk topping sebenarnya sesuai selera aja sih, tergantung teman-teman mau seperti apa ya. Boleh juga dikasih isian juga ya teman-teman, rasanya bakal lebih mantul. Kemudian saya akan memberikan topping mayones juga. Kita beri mayones sampai semuanya selesai. Kemudian saya akan menambahkan biji wijen seperti ini sedikit-sedikit aja. Kemudian kalau sudah, saya juga akan menambahkan
oregano ini kasihnya sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti rasanya jadi lebih pahit gitu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita ovennya aku menggunakan oven tangkring ya teman-teman, tuh kan kelihatan. Panggang selama 25 menit. Di 20 menit aku menggunakan, di 20 menit pertama aku menggunakan rak paling bawah. Setelah itu aku pindahkan ke rak paling atas sekitar 5 menitan ya teman-teman. Ini rotinya sudah jadi, sudah mateng ya teman-teman. Ini empuk banget, rasanya enak, kempus-kempus. Ini kalau beli pasti udah mahal ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau buat roti yang ekonomis, tanpa mixer, tanpa telur, tanpa susu cair juga, boleh pakai resep ini. Ini super ekonomis, dimakan pagi-pagi pun ini masih lembut, tidak pantet, tidak keras ya teman-teman. Buat yang suka nanya itu lubang oven dibuka apa enggak ya, lubang oven tidak saya buka sampai rotinya matang, dan apinya memakai api sedang cenderung ke kecil ya. Ini jangan pakai api besar, nanti rotinya, dasar rotinya cepat gosong. Dan perlu dikenalin juga ya, oven itu tidak sama. Oven itu berbeda-beda ya teman-teman, walaupun mereknya sama. Oke teman-teman, kita lanjut ke video aku berikutnya.